Selamat pagi saudaraku, Shalom. Bagaimana kabarnya? Baik bukan? Hari ini kita berjumpa dalam sapaan pagi dari Majelis Daerah Malang 3 Timur pada hari Jumat 6 Desember 2024 bersama saya Pendeta Emeritus Yuedi Kumarianto dari GKJW Jemaat Pasuruan. Bacaan hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 69 sampai dengan 78. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda ini, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Pada ziarah kehidupan hari ini, kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Terangi kami dengan firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kiranya Roh Kudus memberikan hikmat bagi kami. Amin. Injil Lukas pasal 1 ayat 69 sampai dengan ayat 79. Demikian sabda Tuhan. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi. Demikian sabda Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perkawinan adat Jawa, biasanya dalam pesta perkawinan itu ada cucuk lampah. Ada orang yang mengatakan bahwa cucuk lampah itu berperan penting dalam prosesi perkawinan adat Jawa. Dia berfungsi atau berperan agar supaya pelaksanaannya pesta itu berjalan dengan lancar dan aman. Sehingga perannya adalah memberikan perlindungan, keamanan dari segala gangguan yang bisa saja terjadi, baik gangguan yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Dengan tarian yang indah, dia menghantar sepasang pengantin itu bisa duduk di singgasana dan juga mencerminkan kebahagiaan baik dari tuan rumah, pengantin dan keluarganya bersama dengan para tamu. Memang kelihatannya itu agak rumit dan sederhana, tapi itulah yang menggambarkan bagaimana kerinduan, keselamatan, kerinduan ada perlindungan boleh berlangsung sehingga membahagiakan semua orang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga kehadiran Yohanes Pembaptis yang lahir dari Ibu Elizabeth dan Imam Zakaria. Ternyata juga kehadirannya merupakan wujud yang berperan bagi keselamatan umat. Dikatakan dalam Alkitab bahwa kehadirannya dinubuatkan oleh Imam Zakaria tadi, memberikan tanduk keselamatan, memberikan kesejahteraan, memberikan
janji yang indah, berikan juga jalan terang, bahkan akan menerangi kegelapan. Mengapa ini terjadi, saudaraku? Sampaikan juga kalau dalam bacaan yang sebelumnya, ia sebagai pembuka jalan bagi kehadiran Yesus Kristus Sang Natal itu. Sehingga peran Yohanes Pembaptis itu adalah sangat penting. Baginya dipahami, itu bagi Imam Zakaria tadi, bentuk lawatan Allah. Kenapa Allah melawat umatnya? Karena keadaan umat pada saat itu dalam suasana yang terluka, suasana yang tidak menentu, suasana yang tidak memberikan harapan yang baik. Karena kehadiran Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan, sebagai tanduk keselamatan, sebagai hal yang menjanjikan jalan kebenaran, itu dengan hadirnya Yesus Kristus nantinya justru memberikan pemulihan bagi hati masyarakat atau umat yang terluka. Itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga lawatan Allah itu adalah lawatan yang memulihkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam minggu Advent yang pertama. Bukankah kita semua menantikan kehadiran Yesus Kristus yang akan kita peringati bersama dalam peristiwa Natal? Bila hari ini kita diingatkan bahwa Allah melawat kita semua. Mungkin ziarah kehidupan kita pernah terluka, pernah terkecewakan, pernah tersakiti. Bila kehadiran Yohanes Pembaptis mengingatkan kita bahwa Allah melawat umatnya, itu berarti bahwa Allah melawat saudara-saudara dan saya sebagai umat Tuhan dalam ziarah kehidupan ini, sehingga luka hati kita terpulihkan, sakit hati kita tersembuhkan. Apalagi ia sebagai pembuka jalan keselamatan bagi adanya Yesus Kristus. Jadi mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita menerima lawatan Allah yang memulihkan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Bisa teduh dan berdoa. Terima kasih ya Bapa, firman-Mu yang menguatkan kami, karena Tuhan melawat kami dan Tuhan memulihkan kami. Ialah dalam ziarah hidup ini kami senantiasa bersyukur karena lawatan Allah yang memulihkan. Amin.